Saudara Prabowo Gibran secara resmi memang belum terpilih menjadi sebagai presiden dan wakil presiden, tetapi programnya sudah dibahas di sidang kabinet di Istana Kepresidenan. Bahkan beberapa menteri ini mengiyakan sudah ada salah satu program yakni makan siang gratis yang masuk dalam rancangan anggaran pembelanjaan negara atau RAPBN 2025. Padahal KPU saja belum ketok palu mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Apakah ini hal yang lumrah dilaksanakan di negeri kita tercinta ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik. Sudah bersama saya Mas Khairul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina. Apa kabar Mas Khairul? Alhamdulillah baik Mas. Oke Mas, langsung saja Mas. Apakah ini hal yang lumrah sebenarnya presidennya belum terpilih tapi programnya sudah masuk dalam anggaran? Ya, tentu ini menjadi sebuah catatan tersendiri karena bagaimanapun juga proses pemilu belum selesai sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk menghormati proses kepemiluan ini. Oleh karena itu ketika kemudian terjadi proses pembahasan anggaran terkait dengan makan siang gratis atau kebijakan yang dijanjikan dalam kampanye kemarin dengan pemberian susu gratis, tentu ini menimbulkan pertanyaan. Kalau misal dulu Pak Jokowi misalnya sering berpesan, ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, ini harusnya juga bisa dikontekstualisasikan dalam konteks kepemimpinan ini. Maka akan jauh lebih etis kalau misal pemerintah saat ini menunggu penyelenggara pemilu terlebih dulu untuk menetapkan siapa presiden dan wakil presiden yang terpilih, meskipun memang gap suara dari kubu 02 dan juga kubu 01 dan juga kubu 03 memang gapnya cukup tinggi, cukup besar. Tetapi sekali lagi atas nama etika pemerintahan ada baiknya Presiden Jokowi untuk bersabar lebih dulu dan ojo ke susu dan juga ojo gerusa-gerusu. Oke. Tadi Mas bilang ojo ke susu, bisa dibilang ini mendahului KPU atau bagaimana Mas? Mengingatkan ini hasilnya saja belum keluar atau memang pemerintah kita ini lebih visioner? Iya, memang barangkali ini dalam konteks ekspresi surplus kepercayaan diri ya. Karena memang gap elektoral antara kubu 02 dan para penantangnya cukup signifikan. Sehingga kemudian ketika dilakukan perlawanan baik secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan juga barangkali melalui jalur politik, melalui agenda angket di DPR misalnya, barangkali menjadi agak problematik untuk dikerjakan. Maka kemudian seolah ini penegasan bahwa Pak Jokowi seolah menjadi bagian dari sponsor utama di belakang kubu 02 sehingga kemudian kebijakan yang dijanjikan oleh paslon kubu 02 difasilitasi sedemikian rupa. Sementara Pak Jokowi sendiri juga tidak menjanjikan itu dalam kampanye politiknya karena ini betul-betul murni kampanye politik dari kubu 02 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maka akan lebih baik kalau misal kemudian dalam konteks timeline ya, ada baiknya memang sebagai ekspresi keberlanjutan nanti tunggu sampai KPU menetapkan siapa presiden wakil presiden yang terpilih. Lalu kalau misal sudah kemudian dibentuk tim transisi. Nah, tim transisi itulah yang kemudian akan menjembatani sekaligus dalam konteks menyiapkan landasan terkait dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dijanjikan dalam kampanye politik di Pilpres yang lalu. Nah, oleh karena itu, waktu sebenarnya masih cukup panjang untuk melakukan itu. Karena toh juga klaim kemenangan, pemutusan kemenangan oleh KPU itu praktis hanya akhir Maret 2024, masih 1 bulan lagi. Sementara kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, toh juga APBN sendiri itu paling lambat diajukan itu bisa mengambil sisi yang paling ekstrim selambat-lambatnya sekitar 2 bulan sebelum masa tahun anggaran itu berjalan. Nah, oleh karena itu memang baik proses penyiapan dihitung betul karena memang ada ruang fiskal yang tidak mudah di Indonesia untuk menjalankan program makan siang gratis itu, termasuk juga bagaimana mekanisme filternya itu bagaimana. Karena 45 juta siswa itu tidak semuanya
dianggap berhak atau layak untuk mendapatkan makan siang gratis, karena sebaiknya fokus kepada mereka yang betul-betul dianggap ya membutuhkan. Sementara banyak dari segmen kelas menengah atas itu yang mereka barangkali tidak begitu membutuhkan pertolongan dari negara. Nah, mekanisme filternya itu menjadi penting, termasuk distribusinya seperti apa. Apakah mau mengikuti seperti di Belgia, seperti di Norwegia, atau seperti di Jepang yang distribusinya itu betul-betul diserahkan kepada sekolah, sehingga kemudian ada tradisi makan siang bersama di sekolah, ataukah diselenggarakan dalam konteks terpisah dari institusi pendidikan. Nah, ini semua harus dimatangkan dengan baik, dan yang mematangkan itu adalah tim transisi, yaitu tim transisi yang isinya adalah kelompok dari representasi pemerintahan yang sekarang dan yang akan datang nanti. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini soal etika pemerintahan saja. Ada baiknya memberikan penghormatan terhadap proses politik dan demokrasi yang berjalan, sehingga kemudian seolah-olah jangan sampai Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa ternyata program makan siang gratis ini bagian dari legasinya Pak Jokowi. Padahal terpisah, Pak Jokowi tidak pernah menjanjikan itu, dan ini murni janji kampanye dari kubu 02, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Mas Khairul memang tadi sebut ada tim transisi, tapi ada beberapa pihak dari 02 ini menyebutkan bahwa tidak butuh tim transisi karena dari visi misi ini sangat mirip antara Jokowi dan juga Prabowo. Nah itu gimana, Mas? Idealnya siapa yang harusnya membahas program ini? Ya, itu pendekatan masing-masing. Memang tidak ada sebuah aturan legal formal yang menghadirkan tim transisi, ya. Tetapi tradisi yang pernah dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika Pak Jokowi akan masuk di Istana Negara waktu itu, dibuatkan tim transisi sehingga paham betul apa yang kemudian sudah dilakukan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi target selanjutnya untuk bisa menghadirkan kesinambungan di dalam konteks kebijakan negara, supaya kemudian tidak tercabik-cabik, terpisah-pisah. Maka kemudian tim transisi itu perlu dilakukan. Memang dalam konteks ini salah satu jualan dari kubu 02, yaitu Prabowo Gibran, adalah bentuk keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Tetapi tentu secara teknis hal ini tetap perlu dilakukan, terutama di dalam menentukan skala prioritas dari pemerintahan baru untuk kemudian menjalankan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab dan tugas mereka dalam konteks ruang waktu terbatas, terutama di fase transisi kekuasaan nanti. Ini penting karena transisi kekuasaan di fase-fase awal pemerintahan biasanya guncangannya, turbulensinya itu cukup signifikan, karena konsolidasi dukungan di parlemen juga belum optimal, kemudian manuver-manuver dari partai-partai politik yang belum terakomodasi juga relatif dalam tanda kutip rewel, sehingga kemudian dibutuhkan langkah-langkah mitigasi lebih optimal dalam melakukannya. Maka dalam konteks ini saya berpandangan tim transisi itu tetap penting untuk dilakukan sebagai sebuah upaya untuk menjembatani kesinambungan kebijakan dalam suatu pemerintahan. Oke, Mas, kalau menurut analisa Mas Khairul sendiri, kenapa akhirnya ini Jokowi dan juga menteri-menteri di kabinetnya membahas soal program presiden yang belum terpilih ini, Mas? Menurut analisis Mas gimana? Iya, tadi saya sebutkan bahwa ini semacam ekspresi kepercayaan diri ya, yang berlebih dari Pak Jokowi, yang seolah sudah menyimpulkan bahwa kubu 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemenang, sebagai presiden dan wakil presiden. Memang kita harus pisahkan mana fakta politik, mana legal formal dalam konteks keabsahan. Dalam konteks fakta politik memang secara elektoral ada gap signifikan, tetapi tentu dalam konteks legal formal ini belum sah, belum dilegalkan dalam konteks keputusan politik resmi negara yang diwakili oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU itu sendiri. Maka ketika kemudian ini dilakukan oleh Pak Jokowi, concern kita, concern publik adalah ini ada apa? Pak Jokowi sudah melangkah lebih dulu. Apakah kemudian Pak Jokowi ingin mengambil poin misalnya dalam konteks kebijakan ini,
Ataukah Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau berada di balik kebijakan yang dijual oleh kubu 02 ini, sehingga kemudian perlu dilakukan langkah-langkah apa namanya lebih awal untuk menjembatani hadirnya kebijakan yang dihadirkan dalam kampanye di Pilpres yang lalu. Nah, ini yang menjadi catatan kita karena bagaimanapun juga ada cukup banyak catatan etis dalam konteks etika pemerintahan. Tentu di fase akhir pemerintahan Pak Jokowi diharapkan ada proses perbaikan-perbaikan dan kemudian tidak mempertebal catatan kritis terkait dengan konteks etika pemerintahan ke depan. Oke, apa ini bisa dibilang memperpanjang upaya cawe-cawenya Jokowi, Mas? Ya, bisa juga ditafsirkan ini adalah sebuah bentuk extension atau perpanjangan dari cawe-cawe Pak Jokowi, tapi memang ini faktor etik ya. Tentu dalam konteks teknis memang diperlukan dukungan dari pemerintahan lama untuk menghadirkan kebijakan atas janji yang ditawarkan oleh pemerintah. Tetapi di saat yang sama kalau misal mengikuti timeline, mengikuti putusan legal formal, tentu akan jauh lebih baik. Sehingga kemudian kredibilitas dan juga legitimasi dari setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah akan jauh lebih kuat daripada kemudian justru berpotensi dianggap offside oleh sejumlah kalangan. Saya pikir masing-masing bisa memahami proses ini dilakukan, tetapi lagi-lagi lakukan saja pada porsi dan momentum yang tepat. Itu akan jauh lebih baik dibanding tergesa-gesa dan belum masuk dalam momentum yang tepat itu sendiri. Oke, saya butuh sekali lagi analisa dari Mas Darumam. Sampai kapan Prabowo ini akan berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Programnya masuk era APBN 2025. Terus kemudian nanti juga mungkin akan dilibatkan dalam penentu keputusan program selanjutnya juga. Sampai kapan, Mas? Ya, kalau misal kita cermati, tentu setiap presiden terpilih akan menjadi presiden yang independen. Mereka tidak mau menjadi bagian yang dihantui oleh bayang-bayang kekuatan lain. Maka kemudian saya berkeyakinan barangkali ada momentum nanti Pak Prabowo akan merasa sebagai kekuasaan, sebagai penguasa yang harus menunjukkan kedaulatan dirinya, independensi dirinya, dan tidak disetir dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Meskipun barangkali ada panggilan etik di dalam konteks politik, karena bagaimanapun juga tampaknya Pak Prabowo memahami bahwa dukungan dari Pak Jokowi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenangan dirinya. Bahkan hari ini Pak Prabowo diganjar dengan satu bintang tambahan lagi menjadi full jenderal kehormatan di TNI. Tentu ini adalah sebuah proses kompromi kekuasaan yang kemudian diharapkan bisa menunjukkan atau membangun loyalitas Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita akan uji bersama-sama apakah Pak Prabowo betul-betul akan tetap membuka ruang negosiasi dengan Pak Jokowi ke depan. Dan di saat yang sama kita tahu Pak Prabowo juga membangun komunikasi dengan pemimpin sebelumnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi di saat yang sama karakter dari pemimpin dia seringkali akan merasa independen, dia akan tidak mau tunduk di bawah bayang-bayang yang lain. Kalau kita merujuk pada pengalaman di Filipina, Bongbong Marcos Junior itu di backup kemenangannya oleh Presiden Duterte karena Bongbong Junior juga maju bersama Sarah Duterte, putri dari Presiden Duterte waktu itu, tetapi fakta politik per hari ini 2 tahun setelah kemenangan Bongbong Marcos Junior, akhirnya kemudian terjadi konflik terbuka antara Presiden Filipina saat ini, Bongbong Marcos Junior, dengan keluarga Duterte. Apakah itu akan terjadi di Indonesia? Kita akan uji seberapa dinamis pergerakan politiknya ke depan. Oke, Mas, ada dampak nggak ketika masyarakat melihat ini kan soal etika dalam berpolitik, kemudian yang terakhir adalah eh, Jokowi ikut cawe-cawe di programnya Prabowo untuk dimasukkan ke era APBN. Apakah kepercayaan masyarakat ini akan semakin luntur kepada pemerintahan atau malah sebaliknya, Mas?
Masyarakat kita secara umum itu cenderung tidak engage terhadap proses pemerintahan. Apa hal-hal detail terkait dengan konteks eh, rumusan anggaran negara. Oleh karena itu, kalau misal bicara konteks kepercayaan publik dalam konteks masyarakat umum, tampaknya impact-nya tidak terlalu signifikan. Tetapi di kalangan masyarakat sipil, kelompok kelas menengah terdidik, tentu ini akan menjadi sebuah catatan tersendiri. Dan dalam konteks opini publik, seringkali kelompok menengah terdidik itulah yang kemudian menciptakan narasi, argumen dalam konteks assessment terhadap kualitas pemerintahan itu sendiri. Maka ini dua hal terpisah. Dalam konteks umum barangkali tidak menjadi impact signifikan, tetapi dalam konteks kelas menengah terdidik dari kalangan civil society, tentu catatan ini akan dibawa menjadi bagian dari assessment terhadap kualitas pemerintahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Khairul Umam atas waktunya, sudah terjawab semua pertanyaannya, dan terima kasih sudah menjelaskan terkait dinamika politik yang terjadi saat ini di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Umam, sehat selalu. Kita ketemu lagi di wawancara-wawancara selanjutnya. Demikian sedang viral hari ini, saya Rusdi Maulana pamit. Sampai jumpa, terima kasih. Masih.